Dari kawasan Jalan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali bersama saya Christine dalam program Kutai Timur Menyapa untuk edisi siar Senin 19 April 2021. Ya pendengar, untuk pagi hari ini dimanapun Anda berada, selamat menjalankan aktivitasnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan berkah. Dan yang berada di luar atau yang sedang mengendarai kendaraan roda 4, kami selalu mengingatkan untuk selalu hati-hati dan selalu mengikuti petunjuk rambu lintas yang ada. Dan jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman Anda agar aman sampai tujuan dengan selamat. Kemudian kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh masyarakat Kutai Timur yang beragama Muslim. Semoga puasa tahun ini senantiasa diberi kelancaran dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke pendengar semua, seperti biasa selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda di tengah-tengah aktivitas Anda dengan tema pagi hari ini yaitu pelayanan kontrasepsi serentak terintegrasi dengan pelayanan IFA dalam rangka Hari Kartini tahun 2021. Dan pagi hari ini Christine akan memperkenalkan 3 narasumber saya yang sungguh luar biasa semangatnya datang di RPD Kutim. Yang pertama yaitu Ibu Mustika SE MAP. Beliau merupakan Kepala Bidang KB dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kutai Timur. Kemudian ada Ibu Bidan Triana Nur STR CAP. Dan yang ketiga yaitu Kapten Infanteri Arif Sapardiatno, Pasiter Kodim 0909 Sangatta. Selamat pagi. Beliau merupakan Kepala Bidang KB dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu pagi hari ini? Sehat. Iya, tetap semangat ya Bu ya meskipun lagi puasa. Iya, harus dijalankan. Iya. Kemudian saya akan menyapa di samping kiri saya ada Ibu Bidan Triana Nur STR CAP. Halo Bu, selamat pagi. Pagi. Dan narasumber saya yang ketiga adalah narasumber yang paling ganteng yaitu Kapten Infanteri Arif Sapardiatno, Pasiter Kodim 0909 Sangatta. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Mbak. BKKBN Berencana itu keren. Oke. Nah, kalau boleh disampaikan oleh Ibu Mustika, apa sih yang menjadi latar belakang kegiatan ini Bu? Selamat pagi. Kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB punya rencana tanggal 21 ada pelayanan KB gratis dengan disebut pelayanan KB Kartini serentak Sekutim. Itu dalam upaya meningkatkan komitmen, sinergitas dan dukungan pemerintah pusat, daerah, dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Bangga Kencana. Program Bangga Kencana ini sesuai dengan nawacita ketiga dan kelima dan kedelapan, diprioritaskan membangun dari pinggiran. Itu nawacita ketiga. Di pelayanan KB Kartini ini sasarannya itu kebetulan ini Kartini, tidak menghilangkan semangat Kartini. Kami sasarannya itu dari pasangan usia subur. Ini adalah salah satu untuk bagaimana ibu sehat, anak sehat, keluarga sejahtera. Begitu Mbak. Jadi dengar itu tadi udah disampaikan oleh Ibu. Siapa aja sasaran yang boleh mengikuti kegiatan ini Bu? Terima kasih Mbak Cantik. Pelayanan KB gratis serentak se-Kutai Timur itu dilakukan serentak tanggal 21 April 2021 bertepatan dengan Hari Kartini. Itu pelayanan dilakukan di semua paskes yang ada di Kutai Timur dengan syarat membawa
KTP dan nomor telepon, karena itu untuk penggunaan pelaporan, dan pelaporan ini secara online ke pusat. Untuk yang melakukan KB, ya yang jelas Mbak, salah satunya sudah menikah. Dan kedua, pasangan usia subur. Di sini subur kan ada pasangan usia lanjut, yang diutamakan pasangan usia subur. Di sini pelayanan KB ini ada MKJP, itu metode kontrasepsi jangka panjang, dan non MKJP. Itu yang akan dilakukan dalam pelayanan KB ini, Mbak. Dan itu semua terbuka untuk umum dan punya KTP masyarakat Kutai Timur, begitu Mbak. Layanan KB berdasarkan adanya juga program Bangga Kencana ya Pak ya. Nah, mungkin bisa disampaikan bagaimana partisipasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Ibu Pak Bidang, Ibu Bidan Triana, dan seluruh pendengar di Kutai Timur yang selalu sehat. Mungkin perlu kami sampaikan ulang, memang apa yang disampaikan Ibu Kapi tadi betul, bahwasanya kegiatan ini sudah dilaksanakan MOU dari pusat, dalam hal ini BKKBN dengan TNI ya sejak tahun 1998 melalui kerjasama yang namanya dulu adalah kegiatan Operasi Manunggal KBKes atau TMKK. Kemudian setiap tahun 2004 sampai sekarang itu dilaksanakan kesepakatan antara KBKes TNI dan BKKBN, dan itu tiap tahun kita laksanakan sampai dengan saat ini. Kenapa ini kita laksanakan kegiatan ini? Karena program KB kesehatan yang selama ini dilaksanakan pemerintah pada akhirnya adalah bertujuan untuk mengendalikan laju penduduk. Ya, kita tahu bersama di tahun 2021 ini penduduk di Indonesia sudah sangat luar biasa, kalau nggak salah sekitar 270 penduduk ya kalau nggak salah jiwa. Nah, ini kan harus ada satu langkah yang lebih aktif lagi. Nah, di dalam hal ini tentu saja Kodim bukan hanya bisa bergerak sendiri. Nah, kita mengedepankan anggota-anggota di lapangan, dalam ini Babinsa, untuk selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi di lapangan dengan rekan-rekan dari PLKB juga kepada masyarakat. Dan sasarannya adalah kepada masyarakat yang kurang mampu, diberikan pemahaman bahwasanya keluarga yang sehat itu 2 anak cukup. Terus kemudian kita juga meyakinkan kepada masyarakat di wilayah binaan masing-masing bahwasanya pelaksanaan KB ini tidak dipungut biaya sama sekali, alias gratis. Demikian, Mbak. Kendala yang ditemukan. Kalau bicara masalah kendala ini, Ya. TNI ini dilahirkan kayaknya apapun bentuknya ditabrak semua, Mbak. Jadi nggak dirasakan. Semakin kita bicara kendala, nanti mengurungkan niat kita untuk melangkah. Ya, tentu saja kita manusia normal, manusiawi, tentu saja kendala ada juga, Mbak. Mungkin kendala kami khususnya di Kutai Timur ini, personil di lapangan Babinsa itu masih sangat terbatas. Nah, sehingga ini menjadi salah satu kendala. Tetapi bentuknya itu akan menjadi evaluasi bagi kami. Mbak, iya, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Salam buat teman-teman bidan yang ada di seluruh Kabupaten Kutai Timur, khususnya, dan seluruh Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah pagi ini luar biasa sekali kita bisa datang ke RPD Kutim dalam rangka salah satunya kegiatan BKKBN untuk pelayanan akseptor pelayanan KB dalam rangka Hari Kartini. Dalam pelayanan KB itu sendiri kita ada 2 jenis kontrasepsi. Ada yang menggunakan hormonal dan tidak menggunakan hormonal. Dan insya Allah pada Hari Kartini ini kita melayani semuanya. Dalam artian bisa menggunakan hormonal dan non-hormonal ataupun MKJP yang tadi sudah dijelaskan Bu Tika tentang MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang dan non-MKJP. Nah, kita kategorikan lagi yang MKJP dan non-MKJP tadi. Untuk MKJP sendiri kita pakai, ada yang menggunakan MOW atau MOP dari pihak
PPKB sudah berkoordinasi dengan rumah sakit, tetapi untuk di Paskes kita yang ada di pelayanan KB di seluruh Kabupaten Kutai Timur, kita juga menggunakan MKJP IUD dan implan. Sedangkan non MKJP sendiri tetap kita layani pada hari itu, misalkan mau menggunakan suntik, pil, kondom. Nah, itu yang bisa kita lakukan dan layani, dan insya Allah semua Paskes siap untuk ikut dan berperan aktif, berpartisipasi dalam rangka peringatan Hari Kartini ini, Mbak. Bisa begitu, Bu, atau bagaimana? Iya, pastinya, Mbak. Karena tidak semua, seperti dijelaskan tadi juga, bahwa yang pasti sudah menikah. Sudah menikah dan pasangan usia subur. Pasangan usia subur dalam artian belum kepingin menambah lagi, dalam artian untuk menjaga jarak pada kehamilannya. Jadi ada pada untuk hamil lagi. Jadi otomatis pada pemeriksaan seperti mau menggunakan MKJP yang jangka panjang untuk IUD implan, kita lakukan pemeriksaan secara seksama dulu, karena ada yang bisa menggunakan, ada yang tidak bisa menggunakan. Nah, itu akan di screening di Paskes kita dulu. Nah, begitu juga yang non MKJP, itu ada yang boleh dan ada yang tidak. Tetap kita screening dulu di fasilitas kesehatan yang dimana pasti ada tenaga bidannya, Mbak. Ya, jadi harus melalui proses screening dulu ya. Betul. Sebelum melakukan Memang ada syarat-syarat juga tertentu yang mungkin secara garis besar ya, Mbak, karena kalau berdasarkan SOP banyak ya. Jadi insya Allah kita secara garis besarnya yang pasti yang pertama sudah menikah, ingin menunda kehamilannya, otomatis tidak dalam kondisi hamil, dan cukup datang ke fasilitas kesehatan. Silakan ke tempat bidan praktek mandiri juga tetap buka, karena dalam kondisi kita yang bulan puasa, otomatis kadang-kadang pada saat siang banyak kita juga yang belum siap untuk ke fasilitas kesehatan. Tetapi kalau misalkan datang pada saat malam pun silakan di praktek bidan mandiri tetap melayani untuk pelayanan tersebut. Jadi bukan pada saat pagi sampai sore aja, bisa dilakukan di praktek mandiri untuk pelayanan ini, Mbak. Jadi yang pasti cukup membawa KTP dan cukup ada, misalkan ada kartu BPJS-nya, monggo silahkan dibawa. Tetapi kalau tidak, cukup membawa KTP aja. Dan kita akan siap untuk melayani semua kontrasepsi yang dibutuhkan. Dari puskesmasnya sendiri, tetapi dari BKKBN sendiri dan kami PMB itu PMB itu praktek bidan mandiri itu mendapatkan Alkon secara gratis. Otomatis kami menggratiskan semua yang ada di praktek bidan mandiri. Tetapi untuk di fasilitas kesehatan seperti puskesmas mungkin ada retribusi yang harus dibayarkan untuk di Paskes tersebut. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Karena dari pihak Kodim sendiri sudah menempatkan tenaga-tenaga babinsanya ya Pak ya ada di sana. Dari BKKBN juga sudah ada koordinatornya masing-masing yang ada di kecamatan-kecamatan. Jadi dari kecamatan itu dari ranting, dari PLKB-nya, dari babinsanya udah siap melaksanakan koordinasi. Dan alhamdulillah ini pelayanan dan setiap tahun tetap banyak dan berlanjut dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya. Jadi alhamdulillah bukan hal yang baru. Jadi istilahnya kerjasama yang luar biasa sekali yang tetap kita lakukan, dan kami siap untuk bidan seluruh Kabupaten Timur. Kita siap berpartisipasi dalam kegiatan apapun, terutama dalam rangka untuk pelayanan, karena kami tim teknisnya ada di lapangan. Untuk pelayanan teknisnya ada di lapangan. Terus untuk bidan kami ada di Kutim, karena sudah tersebar, bidan kami ada 836 se-Kabupaten Kutai Timur, siap untuk bekerja sama melayani yang ada di masyarakat sesuai kebutuhannya. Itu memang dari pusat dan kita meneruskan sampai ke daerah, dan kedua stakeholder.